tentang cara buat word quiz, yaitu game edukasi. Contohnya seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita buka Google dan kita buka juga akun Google kita, akun Gmail kita. Misalnya seperti ini. Kemudian pada kotak pencarian Google kita masukkan word wall. Kita enter, kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling atas, yaitu wordwall.net. Kita pilih. Nah, karena kita belum punya akun Wordwall, berarti kita harus mendaftar dulu. Caranya bagaimana? Kita akan mendaftar menggunakan akun Gmail kita ya. Caranya kita klik sign up. Nah, karena kita akan mendaftar menggunakan akun Gmail, data ini tidak usah kita isi ya, langsung kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih akun Gmail kita yang akan kita pakai untuk mendaftar akun Wordwall. Misalnya kita pilih ini. Sekarang kita sudah punya akun Wordwall. Ini ya, kita sudah punya akun Wordwall. Kemudian nanti bagaimana cara memulai membuat game pembelajaran menggunakan Wordwall. Langkah pertama kita pilih atau kita klik create your first activity now. Ya, kita klik sehingga muncul seperti ini ya. Ini adalah template-template yang bisa kita pakai untuk game pembelajaran. Jadi ada banyak pilihan, tapi tidak semuanya bisa kita pakai ya. Ini banyak sekali. Ini yang pro ya, artinya apa? Ini yang menggunakan Wordwall yang berbayar. Untuk yang atas ini yang bisa kita pakai, di sini adalah yang tidak berbayar ya, alias gratis. Nah, sekarang akan kita mulai bagaimana cara membuat game pembelajaran. Ini saya berikan contoh satu template, yaitu yang menggunakan ini, quiz. Caranya tinggal kita klik. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian perintah soalnya di sini adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Misalnya soalnya begini. Ya, soalnya saya buat yang mudah saja biar ngetiknya cepat. Kemudian jawabannya di sini ya, ABCD-nya. Misalnya sampai D ya. Jawaban pertama A 14, enter. 16, enter. 18, enter. 20, enter. Misalnya sampai D. Kemudian dari jawaban ini kita masukkan kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya di sini adalah 14. Berarti tanda silang pada A ini kita klik, akan berubah menjadi centang. Ini soal nomor 1. Misalnya kita ingin membuat soal berikutnya, soal nomor 2. Tinggal ini kita klik add a question, sehingga muncul format soal nomor 2. Kita masukkan soalnya. Kemudian pilihan jawabannya kita masukkan di format ini ya. A2, enter. B10, enter. C40, enter. D50. Misalkan kunci jawabannya adalah D ya. Pada D ini, pada silang ini kita klik sehingga berubah menjadi centang. Begitu ya. Kita misalkan cuma 2 soal. Nanti kalau misalnya mau tambah, ini tinggal kita add a question. Ya, kita misalkan 2 soal. Kemudian kita klik done.
ini game pembelajarannya sudah jadi. Ya, misalnya kita mau lihat bentuknya seperti apa, bisa kita lihat, kita praktekkan. Klik start. Nah, ini soal nomor 1. Jawabannya tadi A ya, kita klik A. Ya, keluar benar. Ini bisa kita proses, bisa langsung kita next ya. Ya, kemudian di sini soal nomor 2 tadi jawabannya adalah 50 ya, kita klik 50. Kalau kita pilih 40, jawaban kita salah. Ya, keluar tanda salah ya. Yang benar adalah 50 ya, gitu. Nah, ini hasilnya akan muncul 1 garis miring 2, artinya jawaban kita benar 1 dari 2 soal. Ini waktu pengerjaan kita tadi 10,9 detik. Kemudian di sini nanti bisa muncul ya, muncul lembar ranking lah. Untuk memunculkan ini nanti kita beri nama dulu, siapa namanya ya, gitu. Misalnya namanya Armando ya. Ya, akan muncul ya, ini urutan pertama yang mengerjakan Armando ya. Ini nanti rankingnya, ranking 1, 2, 3, 4. Kalau sudah ada banyak orang nanti akan muncul yang ranking 1 siapa. Nah, kemudian game ini bisa kita setting ya, kita atur temanya. Tadi kan temanya masih berupa lembar putih, kertas putih ya, backgroundnya kertas putih. Dan ini bisa kita ganti backgroundnya dengan ini misalnya ya, tampilannya nanti akan berubah. Di samping backgroundnya bisa kita ganti, yang lainnya juga bisa kita atur waktunya. Kalau waktunya tadi 5 menit, bisa kita ganti waktunya cuma 30 detik misalnya. Ya, ini kita ganti 0. Kemudian di sini kita ganti 30. Waktunya 30 detik. Kalau kita pilih count up, berarti nanti timernya, waktunya itu berjalannya dari 0, 1, 2 ya, jadi naik 0, 1 detik, 2 detik, 3 detik, jadi naik. Tapi kalau kita pilih countdown, nanti turun dari 30 detik, 30, 29, 28 sampai 0. Kemudian random, ini kalau kita centang, soal akan random. Jadi belum tentu yang soal nomor 1 muncul yang pertama kali. Tapi kalau ini tidak kita centang, berarti soalnya akan urut. Soal nomor 1 muncul pertama ya, gitu. Soal nomor 2 berikutnya. Kemudian ini automatically process after making. Ini artinya apa? Artinya otomatis diproses setelah kita jawab. Jadi kalau kita centang, nanti akan otomatis diproses tanpa kita next. Itu nanti sudah diproses. Tetapi kalau ini tidak kita centang, tidak diproses, jadi untuk melanjutkan kita klik panah next ya. Kemudian ini ada so answer, artinya apa? Nanti akan muncul jumlah jawaban yang benar. Yang benar itu berapa ya, begitu. Jadi jumlah muncul jawaban yang benar berapa dari berapa soal tadi ya, begitu. Kemudian di samping pengaturan itu, di sini juga ada pengaturan yang lain, yaitu pengaturan tentang hasil peringkat ya, atau ranking. Kalau ini kita off, lembar atau papan peringkat tidak muncul. Tapi kalau kita on, papan peringkat muncul. Kemudian kalau kita menggunakan top 3, nanti yang muncul cuma 3 besar, peringkat 1, 2, 3. Kalau kita top 5, berarti peringkat 1 sampai 5 yang muncul. Kemudian duplikat, ini digunakan untuk nama ya. Dengan nama yang sama, itu nanti kalau kita pilih yang duplikat, itu nama sama bisa muncul berkali-kali. Tapi kalau kita pilih yang ini, only show best score for each name, itu nama yang sama itu
hanya dimunculkan nilai yang paling tinggi, kayak gitu. Kemudian remove after, kalau 1 tahun berarti papan itu akan bersih setelah 1 tahun, ya. 1 bulan ya berarti 1 bulan baru dibersihkan papan peringkat, ya, begitu. Jadi itu. Kemudian kalau ini sudah selesai, ini temanya bisa kita ganti. Kemudian kita bisa menggunakan cara random, ya. Kemudian kita terapkan. Kemudian bisa kita share, misalnya mau share ke umum, berarti kita masuknya ke ini. Nanti tidak usah memasukkan nama, umum bisa menggunakan. Tapi kalau kita mau men-share ke siswa, biar siswanya namanya siapa tahu, kita masuk ke ini. Nah, di sini ada pengaturan. Enter name artinya nanti kalau kita klik enter name, ini artinya nanti ada perintah memasukkan nama. Tapi kalau ini berarti tidak usah memasukkan nama. Nah, ini judul, ya. Judul dari hasil tadi, ya. Judul hasilnya itu kita beri judul apa? Deadline, batas waktu. Misalnya mau kita beri batas waktu sampai hari apa, ya, kita bisa menggunakan ini. Tanggal berapa, jam berapa. Kalau kita tidak ingin memberikan batas waktu, ya kita pilih yang non. Kemudian selesai game, di sini ada pilihan apakah jawabannya mau dimunculkan, ya. Ini kalau papan peringkatnya mau dimunculkan, ya kita centang. Kemudian setelah permainan selesai, apakah langsung mulai start, ya. Kalau langsung mulai start lagi, ya ini kita centang. Setelah ini kita atur, kemudian kita teruskan ke start. Lah, ini link ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa, sehingga siswa nanti bisa mengerjakan. Ini kita copy, kemudian kita kirim ke WA siswa. Beginilah cara membuat Wordwall Quiz, yaitu game edukasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.